Santapan Harian Selasa 7 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang ke-8. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami datang dan berteduh di dalam-Mu, ya Kristus. Dengan sukacita serta hormat, kami siap menerima sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Ayub 8 ayat 1-7. Bildad membela keadilan hukuman Allah. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Sahabat Santapan Harian, ada banyak sekali ironi yang bisa kita temukan di dalam dunia ini. Misalnya, membela demokrasi dengan cara-cara yang tidak demokratis, melawan kekerasan lewat cara kekerasan, dan masih banyak lagi lainnya. Ironi seperti inilah yang juga dilakukan oleh Bildad. Dia mencoba membela keadilan Allah, tetapi melakukannya dengan cara yang tidak adil. Pada dasarnya, argumen Bildad untuk membela keadilan Allah tidaklah salah. Bildad berargumen bahwa Allah pasti adil, pasti akan membela orang benar, dan tidak akan menghukum orang saleh. Prinsip umum yang disampaikan Bildad dapat diterima. Namun yang bermasalah adalah konteks situasi di mana ia berbicara. Dari argumennya, ia beranggapan bahwa Ayub pasti bukanlah orang benar dan penderitaan yang dialami oleh Ayub merupakan hukuman Allah. Dalam upaya membela keadilan Allah, Bildad justru melakukan dua tindakan yang tidak adil. Pertama, ketidakadilan terhadap Allah. Bildad tidak adil ketika menilai bahwa Allah itu sangat kaku dan statis. Kalau orang berbuat baik, ia pasti diberkati dan tidak akan hidup susah. Sebaliknya, kalau orang berbuat jahat, ia pasti dihukum dengan penderitaan. Padahal kenyataannya, orang yang berbuat jahat tidak mendapat celaka, dan orang yang berbuat baik justru ditimpa celaka. Hal itu tidak menandakan bahwa Allah tidak adil, melainkan fakta bahwa jalan Tuhan tidak terselami dan rancangannya melampaui akal manusia. Kedua, ketidakadilan terhadap Ayub. Bildad tidak adil karena menuduh bahwa Ayub tidak mendengarkan ajaran dan menaruh percaya kepada hal lain selain Allah. Tanpa berempati terhadap penderitaan Ayub, sama seperti Elifas, ia menuduh Ayub telah berbuat dosa.
Berhati-hatilah dalam menilai Allah, diri, dan juga sesama. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesombongan rohani, seakan-akan kita sudah mengerti Allah, sehingga dengan mudah kita menghakimi orang lain. Dengan rendah hati, kita perlu mengakui bahwa pengertian kita terbatas, supaya kita dapat melihat pergumulan orang lain dengan penuh empati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau mengenal kami seutuhnya. Ampunilah kami bila kami terlalu keras menilai orang lain. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin.